Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Istia Budi selaku CEO PT Media Kreasi Abadi. Yang kami hormati Kak Gabriel Sibarani selaku mentor animasi. Halo Kak Gab, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik Kak. Yang terhormat Saudara Ibnu Yudarau Pratama Yunaz selaku pemateri acara Tech Talk Animation 1 dengan tema Making Original Animation. Halo Kak Raul, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Dan terima kasih banyak kepada para hadirin yang saya sayangi karena telah berkesempatan menghadiri acara kita pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya Resya Amini, selaku MC dan moderator yang akan memandu rangkaian acara pada malam hari ini, mengucapkan selamat datang di acara Tech Talk Animation 1 dengan tema Making Original Animation. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya membacakan susunan acara Tech Talk Animation pada hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, pembacaan CV pembicara. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, foto bersama. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan CV pembicara oleh moderator, yang mana akan dibacakan oleh saya sendiri. Izinkan saya untuk share screen mengenai CV untuk moderator kita. Nah, ini adalah CV dari pembicara kita pada hari ini. Nah, pembicara kita yaitu bernama Ibnu Yudarau Pratama Yunaz, yang berasal dari kota Balikpapan. Nah, saat ini Kak Raul ini berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan di jurusan S1 Teknik Informatika. Nah, Kak Raul juga mempunyai banyak pengalaman nih teman-teman. Dia saat ini bekerja sebagai content creator, freelancer designer, staf ahli desain video dan fotografi Kementerian Komunikasi Kreatif dan Informatika KMITK 2022, peserta magang kampus Merdeka di MKA Balikpapan Divisi Animasi Developer. Nah, satu divisi nih sama saya. Nah, Kak Raul ini juga animator dan ilustrator. Nah, untuk prestasinya Kak Raul ini juga termasuk yang berprestasi nih teman-teman. Dia menjuarai lomba poster digital tingkat nasional pada Creative on Pandemic Universitas Dinamika tahun 2020. Ia juga menjuarai lomba infografis tingkat nasional pada Tax and Accounting Fair 2020 Institut Pertanian Bogor tahun 2020. Nah, ia juga merupakan tim mahasiswa terdanai kompetisi Rencana Bisnis Mahasiswa ITK 2021. Nah, Kak Raul ini juga memenangkan Best Game Art tingkat nasional pada IKSI Game Jam 2022. Nah, bagus sekali ya Kak Raul ini, termasuk banyak prestasi dan pengalamannya nih. Bisa nih dijadiin contoh. Nah, untuk acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman, yaitu pemaparan materi oleh pembicara, yakni Kak Raul. Nah, kepada Kak Raul, dipersilakan untuk share materinya. Kak Raul? Ini mungkin Kak Raul ada gangguan jaringan ya teman-teman, harap ditunggu sebentar.
Sebentar ya teman-teman, Kak Raul terkendala jaringan nih sepertinya. Sudah, maaf ya teman-teman, keluar tadi jaringannya tidak stabil. Oke, ini saya langsung share screen aja materinya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Yudha Pratama Yunas. Kalian bisa manggil saya Raul. Di sini saya akan membawakan materi making original animation. Nah, di sini kita santai aja ya teman-teman, makanya saya tulis di situ sharing and discussion. Jadi kita anggap aja kayak ngobrol-ngobrol biasa. Saya juga belum terlalu berpengalaman, saya juga masih belajar di sini. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa hal yang saya pelajari ketika membuat sebuah animasi. Di sini saya sebagai speaker dan tadi dengan Kak Raisya, dia sebagai moderatornya. Terima kasih Kak Raisya atas waktunya. Oke, langsung aja teman. Nah, di sini ada juga outline materi yang akan kami gunakan, yang akan saya bagikan. Yang pertama, animasi secara garis besar. Yang kedua, prinsip dasar animasi. Yang ketiga, tips mencari art style atau ciri khas sendiri. Yang keempat, ada sharing pembuatan animasi Linkuris Project, project pribadi saya, dan yang ketiga adalah sesi Q&A. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menanya sama teman-teman sekalian, apa sih animasi itu? Mungkin ada teman-teman yang mau berpendapat, silakan raise hand. Ayo teman-teman, santai aja, kita cuma diskusi-diskusi ringan aja kok. Anda jangan takut salah, tidak ada jawaban salah itu. Oke, kata Hendri gambar bergerak. Yang lain bisa dari chat juga, nggak apa-apa. Kalau Anda mau open sound. Oke, Jawa Hari gambar bergerak, Putra gambar bergerak. Ada yang lain selain gambar bergerak? Mungkin itu aja kali ya. Ya betul, sebenarnya animasi itu secara garis besar adalah gambar yang bergerak. Nah, di sini ada, ini ada lagi nih, Siti Husna, ilustrasi gerakan, lalu ada Andro, gambar manusia atau maupun tulisan, oke. Kumpulan gambar-gambar yang dijadikan satu, oke, betul semua ya jawabannya teman-teman. Nah, jadi di sini ada menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Ibis Fernandes, ilustrator atau animator luar negeri. Animasi itu merupakan sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Sama kayak tadi kata teman-temannya, gambar yang bergerak, sama juga dengan mirip juga dengan jawaban Agus Suheri, animator Indonesia, merupakan suatu kumpulan dari gambar yang sudah diolah, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga mendapat sebuah hasil gerakan seperti itu. Oke, next. Di sini saya mau bagi tuh jenis-jenis animasi apa aja sih. Nah, di sini sebenarnya ada banyak jenis animasi, cuman di sini saya tampilkan 4 aja berdasarkan cara pembuatannya. Yang pertama ada animasi tradisional, itu pasti teman-teman pernah lihat kayak dia menggambar di kertas gitu, yang ada di talian lampunya. Mungkin itu kayak flipbook gitu kalau pernah lihat, yang buku tebal baru dipindah-pindah secara cepat gitu, digeser pinggirnya. Lalu ada stop motion yang kita lihat itu kayak objek tanah liat yang digerakin satu persatu di foto. Lalu ada animasi 2 dimensi. Animasi-animasi sekarang itu seperti sama kayak tradisional, cuman dia menggunakan komputer, menggunakan aplikasi komputer kebanyakannya. Lalu ada animasi 3D, nah yang dimana
beda sama animasi lainnya yang memiliki volume atau kedalaman. Jadi dia seperti menirukan manusia pada aslinya gitu. Nah, di sini lanjut ke prinsip dasar animasi. Sebenarnya prinsip dasar animasi itu ada 12. Di sini kita mulai dari satu, yang pertama, solid drawing. Tentu setiap animasi itu pasti ada suatu objeknya kan, objek yang digambar gitu kan, objek yang untuk digerakkan. Lalu yang kedua adalah timing and spacing. Namanya animasi itu adalah sebuah gambar yang bergerak, nah berarti butuh waktu dan spacing itu jeda. Lalu di sini ada anticipation. Nah, anticipation itu sebuah gerakan antisipasi. Kalau contohnya itu kita mau melempar bola, kita ambil ancang-ancang. Kalau ada squash and stretch, nah itu kita memberikan sebuah massa kepada suatu benda. Jadi kayak ada bola, ketika menyentuh tanah dia kayak menggepeng, lalu ketika terhempas kembali dia itu kembali seperti apa itu bentuk semulanya, lalu begitu seterusnya. Yang kelima ada slow in and slow out. Ini percepatan. Jadi kita ambil contoh misalnya kayak mobil, sebuah mobil bergerak dari diam, semakin lama semakin cepat seperti itu. Kalau ada arcs itu sebuah pola sendi gerakan, misalnya kayak manusia itu kan tangannya atas ke bawah, baru kiri kanan gitu. Lalu yang ketujuh ada secondary action. Ini sebuah gerakan yang dimana yang dilakukan pada gerakan utama, sebuah gerakan kedua yang dilakukan pada gerakan pertama dilakukan. Maksudnya kita ambil contohnya kayak misalnya ada orang berjalan, dia sambil ngomong. Nah, kayak gitu aja ambil contoh simpelnya. Lalu yang kedelapan, follow through and overlapping action. Nah, itu sebuah mirip seperti tadi, seperti squash and stretch. Dia ini kita memberikan gaya pada suatu objek. Jadi ketika ini kalau kita ambil gambarnya, dia di sini ada mantelnya. Ketika dia mengikuti gambar orang ini, ketika orang itu mendarat, nah mantel itu juga ikut gerakan mendarat seperti itu, kayak keterusan gitu dia. Nah, baru kembali ke posisi semula. Lalu yang ke-9, strike ahead action and post to post. Di sini sebuah pola gerakan manusia. Nanti kayak apa sih mau digambar orang ini bergeraknya seperti apa sih, seperti itu. Yang ke-10 ada staging. Staging ini penting karena biar sebuah animasi itu kelihatan jelas ketika ditampilin. Nah, makanya itu pentingnya staging di dalam sebuah animasi. Kayak gini kan base staging, kalau dari kiri kan gambarnya kurang jelas, makanya itu dirubah seperti ini, kelihatan mukanya. Lalu yang ke-11 ada appeal. Appeal itu sebuah ciri khas atau daya tarik atau apa itu namanya, art style dari sebuah animasi. Nah, beda-beda kan, kalau setiap art style itu pasti ada yang kayak terlalu kartun, atau yang kayak misalnya anime atau yang simple-simple seperti itu. Yang ke-12 dan yang terakhir exaggeration. Ini contoh simpelnya, kita ambil orang yang tinju. Exaggeration itu melebih-lebihkan suatu kejadian. Kalau animasi itu kayak cuma gambar-gambar pukulan seperti ini saja, ini bakal terlihat biasa aja kan. Maka dari itu kayak perlunya dilebih-lebihkan seperti ini. Jadi seperti melebih-lebihkan gerakan tinjunya itu kayak lebih kuat gitu. Nah, di sini saya mau membagi tips mencari art style sendiri. Gimana sih caranya, kan pasti bingung kan kalau misalnya kita gambar-gambar itu gimana sih punya ciri khas sendiri gitu, gambaran sendiri itu gimana. Yang pertama itu mulai dari genre yang paling kamu suka. Nah, kamu tuh mau milih genre horor kah, atau abstrak, realistis, flat design, nah itu bebas, terserah kalian. Yang penting coba aja dulu, coba aja. Kalau mau ikutin orang-orang lain juga nggak apa-apa. Kalian itu namanya trial and error. Kalian coba aja terus sampai ketemu titik terangnya. Yang kedua, practice makes perfect. Enggak, practice makes improvement. Setiap latihan kalian yang akan kalian lakukan itu, jangan minder, coba aja terus, pasti bisa. Pasti ada perkembangan. Dan mungkin kalian itu, kalau memang kalian latihannya sungguh-sungguh, pasti kalian bakal buat perkembangan. Dan akhirnya tercipta desain tes, kemajuan, atau skill menggambar. Yang ketiga, inspirasi dan motivasi dan insting. Inspirasi, motivasi, dan insting. Nah, di sini cari inspirasimu. Kamu cari inspirasi dari animator atau ilustrator yang kamu suka, yang dia buat gambar yang kamu pengen gambar gitu. Ikutin aja. Kamu mau apa itu namanya, ATM, amati tiru modifikasi, itu juga nggak apa-apa. Tidak ada salahnya untuk belajar. Lalu tanamkan motivasi dalam dirimu. Kamu harus
nanamkan mindset kalau kamu tuh pasti bisa gambar ini. Jadi semakin kamu percaya sama mindsetmu itu, semakin termotivasi kamu, pasti kamu semakin pede gitu buat cepat-cepat belajar hal itu. Lalu pertajam insting. Nah, pertajam insting ini juga bisa dilatih dari ya melatih menggambar seperti itu. Yang keempat, terima masukan dan kritik. Nah, kalau misalnya ini tuh paling sering ya masalah seorang animator itu dia kayak nggak suka gitu dikritik orang, kayak nggak mau dikasih tahu gitu. Jadi ya memang pada dasarnya semua hal itu pasti ada kritiknya gitu, pasti ada masukan dari orang lain karena kan persepsi orang beda-beda. Nah, jadi jangan patah semangat kalau dikritik itu. Jadi kan itu kayak momen belajar buat kalian. Kalau ini kamu ini masih bisa lebih berkembang dari ini, masih bisa lebih baik dari ini. Kayak gitu. Nah, di sini saya mau bagikan sharing pembuatan animasi Linkuris Project. Nah, Linkuris Project ini project pribadi saya, yang dimana ini saya kerja, yang baru saya mulai garap bulan ini. Nah, apa sih Linkuris Project itu? Nah, jadi review singkat. Saya mau bagikan dulu review singkat dari Linkuris Project. Semoga aja udah nge-lag ke videonya. Sebentar saya share screen. Nah, jadi ini tampilan dari Linkuris Project. Belum kelihatan ya? Maaf Bang, nggak kelihatan gambarnya Bang. Oh iya, iya. Bentar. Nah, apa sudah kelihatan? Sudah Kak, Ya. sudah. Nah, semoga aja nge-lag ya. Jadi ini Linkuris Project itu kayak sebuah animasi slice of life ya, yang bisa dibilang singkat-singkat, padat dan jelas gitu. Kita mulai aja jadi bisa dapat. Oh, look at the little baby. And now look at the big baby. Maaf Kak, masih di mute itu Oh ya, suaranya. maaf. Nah, singkatnya Linkuris Project itu adalah animasi non-profit atau iseng-iseng, tapi nggak bisa dibilang iseng-iseng juga karena saya juga niat juga ngerjainnya. Jadi bisa dibilang buat ngisi waktu luang, itu sejak 7 Mei saya mulai gambarnya. Mungkin teman-teman kalau mau follow Instagramnya bisa, nanti saya follow back. Ini Linkuris. Lalu tujuannya apa sih? Nah, tujuannya saya itu buat personal branding, portofolio, sama entertainment. Buat menghibur aja. Yang kedua, target audiensnya itu internasional. Nah, jadi saya di situ rata-rata, bukan rata-rata sih, saya menggunakan bahasa Inggris full.
biar saya bisa menjangkau lebih banyak orang gitu ketimbang Indonesia aja kan, cuma lingkupnya cuma kecil. Maka dari itu saya menentukan menggunakan bahasa Inggris. Lalu ketiga, saya menggunakan genre animasi slice of life, komedi, dan shorts. Jadi saya mengangkat sebuah hal-hal yang relate dengan kita. Nah, di sini karakternya itu, nah ini sini mau menjelaskan personanya itu dari mana sih Linkuris ini, karakter Linkuris. Jadi nama karakternya itu Oreo, nama yang merah Oreo. Nah, pertama persona atau appeal-nya itu, sebuah ciri khasnya dia itu, saya mau menggambarkan sebuah slime cute, yang lucu, energik, bersemangat, ekspresif, bisa ya ekspresif, fun, asik gitu, absurd, random, dan fleksibel. Nah, fleksibel makanya dia bisa kayak tadi contohnya kayak dia bisa berubah jadi dinosaurus gitu kan, jadi fleksibel. Nah, jadi namanya slime itu, saya ambil slime itu karena karakternya itu dia bisa ngapain aja gitu, kita bisa berubah bentuk, mau kayak apa aja dia bisa gitu ya kan, kayak itu saya ambil persona slime. Lalu di sini art style references-nya, saya suka animasi dari Ginger Pale dan Topi Sihir Animation. Nah, di mana itu simple, desainnya mereka itu simple, baru menggunakan bold lines, garis tebal, dot eyes. Nah, ini mata bulat yang cuma titik aja. Lalu flat color, warnanya tidak terlalu banyak gitu. Lalu karakter appearance dan development-nya itu, nah saya terinspirasi dari Rimuru Slime. Kalau si teman-teman yang suka animasi pasti pernah nonton kan, That Time I Got Reincarnated as Slime atau Tensura. Nah, saya ngambil inspirasinya dari situ. Seru gitu kan, ngelihat punya karakter sendiri yang bisa ngapain aja gitu, bisa berubah jadi apa aja. Nah, di situ saya pengennya, makanya saya menggambarkan karakter saya itu fleksibel, seperti ini yang tadi saya sebutkan, fleksibel dan absurd. Lalu di sini ear-nya saya ambil dari telinganya ini axolot, itu hewan salamander, biar menambahkan ciri khas tersendiri gitu. Dan warna merah itu, saya membuat warna merah itu karena saya pengen aja gitu. Nah, makanya tadi seperti yang saya bilang tadi, tipsnya itu mulai dari apa yang kamu mau gitu, menggambarkan hal yang kamu mau. Jadi coba aja semua hal yang kamu mau, nanti akhirnya dapat titik temunya. Nah, makanya itu ini titik temu saya, makanya jadi slime seperti ini. Oke, ini saya mau bagikan proses pembuatannya teman-temannya. Saya langsung share screen gini aja. Oke, ini saya mulai dari sini. Pertama itu saya membuat konsep ceritanya itu, kita ambil video yang tadi ya, yang video Do That, yang ini. Cara buatnya itu kayak gini. Ini pertama saya itu mulainya dari milih lagu yang pas itu apa sih. Nah, ketika saya sudah dapat lagu yang saya pengen gitu kan, langsung saya mulai buat ceritanya ini tentang apa, ngangkat kisah apa. Saya akhirnya ngangkat kisah tentang deadline itu. Deadline kan, kita kalau misalnya pasti dosa munafik aja ya teman-temannya, kita sebagai mahasiswa pasti pernah kayak menganggap sepele tugas-tugas gitu kan, kayak misalnya kayak nunda-nunda, tunggu pas sudah dekat deadline, dekat waktunya baru kita kayak bersemangat. Nah, seperti itu yang saya angkat. Nah, jadi pertama itu dari cerita yang saya buat itu, saya buat konsep storyboard-nya atau naskah ceritanya, animasinya itu bakal seperti apa. Nah, ini saya mulai dari scene pertamanya. Nah, ini saya buat, ini misalnya jam 8 tadi, mulai jam 8 pagi dia masih senang-senang, baru pindah ke jam 1 siang masih senang-senang lagi, dia menghadapnya ke sana, baru semakin sore dia masih senang-senang lagi, semakin malam akhirnya dia yang tadi pas momen dia zoom itu, ini saya buat di sini transisi, ini transisinya tadi dari buku-buku yang di depannya itu, dari foreground-nya pindah ke pas keempat ini, ada zoom in-nya, kameranya zoom in, dan kemudian menyala seperti ini matanya, dan ya kayak gitulah mode seriusnya dia gitu kan ceritanya, mode full power.
Nah, oke. Setelah konsep cerita dan storyboardnya jadi, ini kan sudah jadi nih. Baru saya implementasikan pembuatan desain finalnya. Nah, di sini saya buat karakter versi aslinya. Nah, ini saya buat scene pertama, scene kedua, scene ketiga, dan scene keempat tadi. Baru setelah saya buat kayak gini, karakter-karakternya, baru aset-asetnya kayak tadi, ini foreground-nya, ini gambar-gambar kota, DVD gitu kan, dia habis nonton film, habis makan, snack. Nah, di situ baru saya buat background-nya. Nah, ini background-nya. Nah, ini background-nya yang saya buat di animasi itu. Nah, setelah itu, setelah saya sudah selesaikan semua gambar-gambarnya, saya pisahkan semua gambaran itu jadi satu layer gini. Nah, jadi ketika ini saya pisahkan kayak gini, saya ekspor dalam bentuk PNG. Nah, dalam bentuk PNG itulah nanti kita pindahkan ke Premiere Pro. Saya udah gunain After Effects buat semua animasi saya, jadi apa-apa saya pakai Premiere Pro. Nah, di Premiere Pro ini kuncinya itu cuma satu, kalian cuma main di keyframe. Di sini nantinya ini sudah jadi, saya bakal breakdown sedikit. Nah, ini kalau bisa teman-teman lihat, di sini ada Oreo 1 dan background 1. Nah, Oreo 1 ini adalah karakternya. Nah, ini adalah karakternya. Ini yang tadi saya sudah jadi PNG kan, baru saya masukkan ke sini. Di sini ada background, itu background yang di belakang. Baru yang untuk animasinya itu seperti ini. Kita main di keyframe position. Nah, kita buat posisinya jadi mereng gini tuh, kelihatan kan? Ini kotak mereng. Nah, saya buat mereng gitu, rotasinya 8 derajat biar dia mereng. Tuh. Jadi seakan-akan kita mengambil angle kamera dari agak bawah sedikit. Nah, seperti itu. Dan sama juga kayak semuanya, background-nya juga kita buat mereng 8 derajat. Nah, baru posisinya kita ubah yang semula dari sini, pindah ke sini. Jadi seakan-akan background-nya itu bergerak ke samping gitu, geser. Bisa dilihat ini ya, tuh garis background-nya. Nah, jadi kita cuma kumpulan gambar yang jadi satu gitu, digerakin gitu. Oke, nah, lanjut. Itu kita main time and spacing. Tinggal main time and spacing kayak di prinsip animasi tadi. Kita mainin waktu menyesuaikan lagunya gitu, menyesuaikan lagunya. Ini saya menyesuaikan lagunya gini. Lirik pertamanya habis, Can You Hear the Silence, itu saya tutup. Itu momen saya ngebuat transisi di sini. Jadi nutupin layar buat pindah ke scene yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal di situ. Nah, mungkin sudah selesai sampai habis. Ya, kita ngulangi proses yang sama kayak tadi, main keyframe, atur peletakan background dan objek sampai akhir, dan kita play aja. Ini ada aura, ini auranya, ini belakang. Ini aslinya seperti ini animasinya. Yang membuat seakan-akan animasi itu ada zoom-nya. Jadi ini background-nya saya buat menjauh. Nah, baru yang di depan ini saya buat mendekat. Jadi seakan-akan ngebuat efek 3D zoom gitu. Nah, ini dia berubah. Nah, di sini dia mode seriusnya seperti itu. Ya, lanjut sampai habis. Ulangi proses yang sama kayak tadi. Resolusinya itu saya ngambil ukuran HP pada umumnya 1080 kali 1920 pixel. Nah, selesai itu kita tinggal render, export atau kita render. Saya langsung export sini media.
Kita ubah ke H264 atau format MP4 H264 itu. Biar hasilnya maksimal, saya nyalakan ini, use maximum render quality. Pilih peletakan save filenya di mana. Habis itu tinggal pencet export. Nah, mungkin untuk kurang lebihnya semua animasi saya kayak gitu ya teman-teman. Dan nggak ada pakai kalau di After Effects itu namanya apa namanya? Saya lupa namanya apa. Kayak buat gerakin tangannya biar jadi bergerak gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang pakai After Effects mungkin bisa bantu jawab. Nah, jadi lanjut lagi. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman untuk proses pembuatannya. Nah, nanti kita lanjut ke Q&A aja kalau misalnya yang mau ditanyakan. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ini quotes dari saya sedikit. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Nikmatin proses belajarnya, tapi jangan terlalu santai juga ya. Yang ada nanti nggak jadi-jadi karyanya. Jadi memang pada akhirnya ya semua hal itu butuh perjuangan gitu. Jadi jangan terlalu serius buat belajarnya, jangan terlalu serius, santai aja. Tapi jangan juga terlalu santai. Jadi biar ada progresnya, biar ada kemajuan setiap latihan. Oke, ini sesi Q&A. Ya mungkin ini saya kembalikan ke moderator buat mempertanyakan apa tuh open sesi Q&A buat teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih nih Kak Raul penyampaian materinya. Keren nih ya materi dari Kak Raul, dan tadi juga udah di-share-kan proyek animasi yang sudah dibuat oleh Kak Raul. Nah, untuk teman-teman bisa nih berkarya seperti Kak Raul, mendapat ide dari memperhatikan lingkungan sekitar, lalu bisa menjadi karya yang luar biasa. Semoga materi yang disampaikan oleh Kak Raul bisa memotivasi teman-teman untuk menghasilkan karya yang lebih hebat. Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau bisa bertanya melalui kolom chat. Untuk teman-teman, selagi mempersiapkan pertanyaan, boleh nih diisi feedback untuk acara kita pada malam hari ini ya, yang akan saya share di kolom chat. Baik teman-teman, yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nah, ini ada yang bertanya nih, dari PW. Mau nanya Mas Ibnu, terjun di dunia animation sudah berapa lama ya? Boleh Kak Raul dijawab? Oke, saya coba jawab ya. Jadi untuk animasi itu sendiri baru tahun kemarin sih. Sebenarnya saya tuh bidangnya itu dari profesi saya sebelumnya itu saya jadi video editor. Jadi saya untuk animasi itu kan konsepnya sama tuh. Kita cuma main gambar aja kan, cuma gerak-gerakin gambar. Nah, jadi mungkin dari situ kali rasa pengen coba animasi, saya cuma pengen coba yang beda gitu kan. Nah, jadi karena saya sudah punya basic sebelumnya di video editor dari SMA gitu kan, saya coba terjun ke dunia animasi ini baru tahun lalu. Tahun lalu saya coba buat animasi simpel seperti itu. Mungkin apakah sudah terjawab? Jadi saya juga baru belajar teman-teman. Baru belajar udah kayak pro ya Kak? Alhamdulillah kalau gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Andoro Arya. Kak izin bertanya, keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang desainer grafis? Nah, boleh dijawab nih Kak Raul. Keterampilan apa saja? Sebelumnya nih ada Renda yang nanya juga nih. Oh iya. Nah, Kak, kasih saran dong untuk laptop kentang saya, kira-kira ada nggak software atau selain Premiere yang ringan? Nah, untuk software yang ringan selain Premiere Pro itu saya pernah make namanya apa ya, Filmora. Nah, itu software animasi, bukan animasi sih, software editing yang paling ringan sih menurut saya. Sama Vegas juga ringan. Vegas itu di atasnya Filmora. Cuman fiturnya sama seperti Premiere Pro. Nah, mungkin seperti itu. Lalu ini lanjut ke tadi ya, keterampilan apa saja yang harus dimiliki seorang desainer grafis. Nah, di sini keterampilan yang harus dimiliki itu udah banyak sih teman-teman. Mungkin
pertama itu niat itu penting ya. Niat itu penting kalau kita ngedesain itu udah niat pasti udah malas gitu dari awal. Pertama niat, lalu yang kedua mau belajar. Nah, dari situ orang mau belajar itu kalau orang sudah punya niat mau belajar itu pasti bakal nanti semakin ke depannya desain itu semakin bagus gitu. Lalu mungkin harus belajar aplikasi juga gitu. Harus belajar aplikasi juga, jangan malas. Malas boleh sih sebenarnya, cuma jangan terlalu malas gitu. Terus yang terakhir itu mungkin jangan gimana gitu, jangan nggak pede. Nah, yang saya pernah dapat kata-kata bagus dari, kalau teman-teman tahu Rio Purba, dia desainer grafis, desainer logo juga. Nah, sebagus-bagusnya desain itu pasti ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain itu pasti ada aja yang suka. Nah, itu inspirasi saya juga, motivasi saya juga buat terus ngedesain apapun yang saya desain, sejelek apapun desain saya gitu. Jadi pede aja. Semua orang itu pasti berproses dan semakin bagus gitu, teman-teman. Baik, jawaban yang sangat bagus nih Kak Raul. Terus ini juga ini PW ngomen, wah keren Mas, semoga bisa buat animasi setara Upin Ipin. Amin. Amin. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Riananda. Kak kangen nggak buat balik lagi ke bidang yang lama? Terus motivasi kakak tetap belajar di bidang animasi itu apa? Kalau dibilang kangen ya pasti ada rasa kangennya lah ya kan. Soalnya kalau video editing itu kan, namanya video editing itu kita harus terjun ke lokasi, kita harus ambil angle yang pas, ngerekam lagi, pasti ada pengen gitu mau buat kayak gitu lagi. Cuman ya namanya passion saya berubah gitu kan, saya lebih suka ini, makanya dari itu saya coba lebih fokus ke ini. Cuman saya masih belum betul-betul ninggalin yang lama, belum betul-betul ninggalin bidang yang lama, tapi saya lebih fokus ke sini aja. Terus motivasi untuk tetap belajar di animasi itu, saya pengen buat brand saya sendiri gitu, buat personal branding sendiri. Karena saya kan, saya ini orangnya udah pede kan teman-teman, udah pede. Jadi saya saya ini orangnya udah bisa buat tampil di depan kamera gitu. Kayak vlog-vlog atau apa itu ngajarin orang seperti ini, saya juga nggak biasa gitu kan. Maka dari itu saya coba buat menyampaikan ide saya itu dari animasi ini tanpa perlu ngeliatin muka saya gitu. Mungkin dari situ sih dorongannya. Terima kasih Kak Raul jawabannya. Terus ini juga ada pertanyaan dari Siti Husna. Ya, sama-sama Renda. Nah, lanjut. Buat kakak yang experience dan achievement-nya lumayan banyak, gimana caranya buat bagi waktu secara maksimal? Nah, boleh nih dijawab Kak. Buat bagi waktu secara maksimal. Sebenarnya saya ini juga bisa dibilang nggak pandai bagi waktu juga ya, cuman saya lebih ke nyempat-nyempatin gitu. Nyempat-nyempatin kapan free-nya saya, di situ saya kerjain gitu. Jadi saya nggak terlalu gimana-gimana sama schedule saya, kayak nyusun schedule jam berapa harus ini, jam berapa. Enggak juga, saya ngerjain apa yang bisa saya kerjain waktu itu, saya kerjain. Misalnya saya lagi sibuk, saya tunda kerjanya. Kalau misalnya lagi luang, saya kerjakan seperti itu. Itu juga saya pernah diajarkan skala prioritas. Skala prioritas kerjaan itu ada 4 bidang, 4 bagian. Nah, di situ juga kita bisa ambil contoh simpel sih. Kayak misalnya yang mana lebih dekat deadline dan waktunya masih tinggal sedikit gitu kan. Dekat deadline baru dan kerjanya susah gitu. Nah, itu kita harus prioritaskan. Kalau misalnya masih waktu deadline-nya masih lama, kita bisa undur-undur gitu. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Jadi intinya kita kerjakan dulu ya Kak, yang deadline-nya dekat dan proyeknya susah gitu ya. Ya, betul. Baik. Nih, ada lagi nih dari PW. Mau nanya lagi Mas, kenapa Mas Ibnu tidak terjun ke dunia di kafe saja? Nah, boleh nih dijawab Kak, sebagai mahasiswa informatika. Ya kalau mau jujur-jujuran, saya sebenarnya salah jurusan ya. Memang awalnya saya tuh pengennya animasi gitu sih, gambar-gambar gitu kan. Cuman karena di Balikpapan nggak ada jurusan terkait di kafe, dan adanya baru sekarang, tahun ini, ya masa saya ngulang lagi, ambil di kafe lagi, enggak kan. Jadi ya pasrah aja gitu sama keadaan. Pasti semua itu ada jalannya loh. Nikmatin aja progresnya.
Terima kasih PW. Iya nih. Terus ada lagi nggak yang mau bertanya teman-teman? Iya teman-teman jangan takut-takut, apa aja yang sekiranya saya bisa jawab saya jawab kok. Nah, nih ada Andoro Arya lagi Mas. Terima kasih Kak atas jawabannya. Izin bertanya lagi Kak, aplikasi yang tadi digunakan apa ya Kak? Dan ada rekomendasi Oh. aplikasi apa aja untuk membuat animasi? Nah, Oh silakan Kak iya, Raul. di sini saya tadi lupa ngasih tahu juga ya. Ada namanya, saya menggunakan aplikasi namanya Affinity Designer. Nah di Affinity Designer ini mirip-mirip sama ibarat gabungan Adobe Photoshop dan Illustrator. Nah keunggulan di aplikasi ini, yang pertama aja, kalau misalnya kalian hijrah ke aplikasi halal, ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Kalau Adobe itu kan kita harus berlangganan per bulan. Kalau misalnya halal ya. Nah, itu kita harus berlangganan per bulan, harus bayar berapa dolar. Nah, kalau di sini Affinity Designer ini kalian cuma cukup bayar sekali dan dapat lifetime lisensi gitu. Lisensi permanen. Nah, di sini Affinity Designer ini bagusnya yang kedua itu kita bisa gabungin gambar vektor. Tahu vektor kan teman-teman? Vektor itu kayak kalau gambar yang semakin di zoom itu dia nggak bakal pecah gitu. Lalu semakin vektor kita bisa gambar gambar pixel. Nah, jadi kita bisa gambar pixel dan gambar vektor waktu di tempat yang bersamaan gitu. Dan juga yang ketiga ini user friendly gitu UI-nya. Jadi misalnya ini kita ambil contoh singkatnya ya. Ini saya mau clipping mesh. Kalau di Photoshop atau di aplikasi lain itu kita mesti kayak klik kanan baru restore to mesh gitu kan biar jadi satu frame gitu kan. Cuman kalau di sini kita nggak perlu ribet-ribet klik kanan lagi. Kita tinggal misalnya ini ada dua objek biru dan merah kan. Kalau misalnya kita mau masukin merah ini ke dalam biru ini kita cuma tinggal geser aja ke bawah gini. Nah, ini sudah jadi satu gitu. Nah, itu sih saya gunain Affinity Designer ini untuk asetnya. Lalu untuk edit videonya saya gunain Adobe Premiere Pro 2022. Apakah sudah terjawab? Sepertinya sudah terjawab nih ya Kak. Terus Andoro sudah membalas nih, sudah Kak. Terus dari Riananda, Kak nggak buka tutorial di channel YouTube aja Kak? Belum. Nah, sih mungkin di masa yang akan datang kali ya, tunggu rame. Kalau misalnya buat sekarang itu siapa juga yang mau nonton gitu kan? Sepertinya banyak nih Kak yang mau nonton Kak, banyak yang membutuhkan. Ya, mungkin lihat ke depannya kali ya, mungkin saat ini saya fokus buat ngembangin persona brandnya ini gitu. Oke, lanjut pertanyaan dari user. Nah, siapa lah ini user? Kak, caranya mengatasi art block saat membuat animasi bagaimana ya Kak? Nah, boleh dijawab nih Kak. Kalau versi saya sendiri itu, saya tuh lebih senang alihkan ke hal-hal yang saya pengen dulu gitu. Misalnya kalau art block itu pasti ada, saya juga sering art block. Apalagi kalau misalnya bingung gitu kan mau apa itu angkat kisah apa lagi. Saya tuh cuma cara ngilangin art block itu saya cuma cari inspirasi aja, nyantai gitu kan, makan, ya pokoknya hal-hal yang bikin kita tenang gitu, bikin kita bahagia. Nanti pasti kalau misalnya kita ngelakuin kesibukan lain yang bikin kita rileks, nah kita itu pasti bakal ada kelewat aja gitu inspirasinya. Kita mau buat apa? Oh iya gini. Atau kalau misalnya kita lagi nyari inspirasi, misalnya lihat punya orang gitu kan, wih bagus nih, saya pengen buat juga. Nah dari situ juga kita bisa ngusir art block itu. Atau misalnya kalau ngelamun aja nggak apa-apa ngelamun. Saya juga sering ngelamun. Tapi jangan ngelamun yang aneh-aneh ya. Ngelamunnya ya mikirin mau buat apa lagi gitu, jangan mikirin yang aneh-aneh. Nah gitu. Kita aja sih kalau saran dari saya art block. Intinya relax aja gitu. Baik, jawaban yang bagus nih Kak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh teman-teman diisi feedback-nya yang tadi sudah saya share di kolom chat. Nah, kita masuk nih untuk 2 pertanyaan terakhir. Karena berhubung waktu kan Kak.
pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Vira Fitria. Selain software atau aplikasi yang tadi kira-kira ada nggak Kak peralatan atau alat-alat yang dibutuhin untuk buat animasi? Nah, boleh dijawab nih Kak Raul. Nah, kalau alat-alat untuk animasi itu saran saya kalian wajib punya namanya pentablet. Nah, pentablet itu penting ya teman-teman kalau mau lebih mendalami animasi. Nah, kayak gitu apa tuh biar kita bisa lebih mudah menggambar gitu. Jadi kalau misalnya kita, nah mungkin kan kalau gambar animasi itu pakai mouse kan. Mungkin sebenarnya cuman lebih susah gitu. Tergantung orangnya lagi. Cuman kalau penting atau enggaknya itu tergantung masing-masing sih. Cuman kalau ingin terjun betul-betul terjun, itu saya saranin harus punya alat biar kerja kita itu lebih efektif. Dan apa apa mulai dari yang paling affordable, misalnya pentablet yang paling kecil aja nggak apa-apa. Yang itu pentablet itu sudah ada yang harga 150-an, 200 itu nggak apa-apa. Yang penting itu sesuaikan sama kebutuhan juga, jangan terlalu hedon juga, jangan terlalu lebih juga beli alat itu sesuai kebutuhan. Karena saya waktu itu pas saya kerja saya pengen buat animasi gitu kan, padahal saya belum punya basic animasi, tapi saya pengen aja cuma sekedar pengen, saya malah beli yang mahal sekalian gitu loh, harganya pentabletnya itu 1 jutaan gitu kan. Nah, akhirnya pas saya beli itu saya nyesel gitu, tapi jarang saya gunain sampai sekarang gitu kan. Nah, jadi mending sesuaikan kebutuhan juga sih teman-teman, jangan terlalu pengen biar sekalian bagus aja, jangan kayak gitu juga. Tapi kalau misalnya memang punya uang lebih ya nggak apa-apa, terserah teman-teman lagi. Oke, mungkin itu aja sih. Terus ada peralatan yang dibutuhkan animasi. Mungkin kalau buat teman-teman itu yang alternatif, selain kalau saya kan menggunakannya di komputer kan, di alternatif buat di HP juga ada, namanya Vipa Clip. Nah, teman-teman bisa gambar animasi juga di situ. Lalu lanjut. Baik. Jadi intinya sesuaikan dengan budget lah ya Kak ya. Ya, Budget dan kebutuhan. Ya, betul. Ini PW juga bertanya lagi nih Kak. BTW Mas, next time ada niatan buat project animasi kayak Tekotok Official, Fernalta, atau Santun TV nggak? Nah, boleh nih Kak dijawab. Untuk kedepannya belum ada sih minatan, karena kan selera apa tuh target pasar saya beda kan. Kalau target pasar itu kan tergantung target pasar lagi. Kalau Fernalta dan Tekotok Official Santun TV itu dia lebih ke dramatisir gitu kan, kayak ada ceritanya gitu kan. Kalau saya kan kurang, nggak sampai sepanjang itu. Saya pengennya buat yang slice of life aja, kayak cerita keseharian gitu. Jadi mungkin untuk dubbing untuk saat ini mungkin belum ada ya kan, tapi nggak tahu juga lihat ke depannya gimana. Nah, baik, makasih Kak jawabannya. Semua pertanyaan udah dijawab nih sama Kak Raul. Nah, terus saya mau bertanya nih sedikit lagi dari saya sendiri. Kalau misalnya untuk saya sendiri, saya kan ngambil bidang animasi juga. Dan saya sendiri juga nggak bisa menggambar nih posisinya. Emang betul-betul sama sekali nggak bisa menggambar. Nah, itu solusinya gimana ya? Apakah ada software untuk buat, kan kita sebelum buat animasi ini ada storyboard nih. Ya. Nah, ada nggak ya software untuk buat storyboard yang kita tuh nggak harus menggambar gitu? Oh, gimana ya? Kalau storyboard itu sebenarnya kayak opsi lanjutan sih. Kalau untuk mau buat storyboard itu, kalian kalau misalnya sudah ada gambaran sendiri di kepala, nggak perlu buat storyboard, tinggal naskah aja gitu. Naskah itu kalau misalnya kalian nggak bisa buat storyboard, alternatifnya itu naskah gitu. Jadi tinggal diketik aja apa yang mau kamu gambarkan. Kayak misalnya ini si Budi lagi ini, kita tinggal dalam kurung dia lagi ambil barang atau lagi makan gitu. Itu jadi kita langsung menggambarkannya dari situ. Storyboard itu lebih sih, biar memperjelas suatu scene aja, jadi nggak terlalu wajib juga. Kalau misalnya animasi singkat ya, tapi kalau animasi yang panjang, storyboard itu penting. Terus aplikasi yang digunain itu, selain aplikasi desain itu mungkin bisa pakai, namanya ada, saya baru tahu selama saya magang di sini, namanya aplikasinya Miro. Nah, di situ kita bisa bukan belajar sih, kita bisa nulis naskah, baru buat storyboard, baru coret-coret bareng gitu. Nah,
itu juga kelebihannya si Miro itu kita bukan satu orang aja yang ngerjain, tapi bisa banyak-banyak gitu. Jadi misalnya kita mau coret-coret itu kita bisa keroyokan gitu ngerjainnya. Itu. Ya, seperti yang kita buat pas waktu awal-awal magang ya, Kak ya. Ya, betul sekali. Baik, sepertinya sesi Q&A-nya sudah selesai. Terima kasih Kak Raul atas materi dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Semoga bisa menjawab nih rasa penasaran teman-teman semuanya mengenai animasi. Ya. Tadi ada yang bertanya nih, materi tadi apakah nanti di-share? Ya, nanti materinya di-share di YouTube kita ya, teman-teman. Sama nanti kalau software juga nanti kita kasih kok. Nah, ya. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih kata-kata. Ya, Kak. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Mungkin sebelumnya saya terima kasih dulu sama teman-teman yang sudah nyempatin waktunya buat hadir. Karena kan pasti semuanya pada sibuk kan, punya kesibukan masing-masing ya. Saya terima kasih juga sudah nyempatin waktunya buat ngeluangin ikut acara ini, walaupun memang agak bosan ya teman-teman ya. Semoga harapan saya semoga dapat ilmunya lah, dapat hikmahnya itu. Semoga amin. Baik, untuk kita lanjut ke acara selanjutnya ya Kak ya. Selanjutnya izinkan kami mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Dimohon kepada rekan-rekan untuk menyalakan kameranya. Oke, dan pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar. Oke. Kita mulai. Bentar ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi, terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sebelum keluar, saya mau menyampaikan dulu nih, teman-teman, kesimpulan pada acara kita hari ini. Nah, kesimpulannya itu, semua orang itu berproses. Nah, lakukan sesukamu, pelan-pelan dalam mengerjakan sesuatu, jangan terburu-buru, dan nikmati prosesnya. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan pada waktu luang. Untuk prioritaskan yang deadline-nya dekat, dan pekerjaannya susah. Nah, demikianlah acara TikTok Animation 1 dengan tema Making Original Animation. Semoga membuahkan hasil yang maksimal ya teman-teman dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Saya mewakili tim animasi dan juga PT Media Kreasi Abadi mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.